Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raungan Yun Changhai yang tiba-tiba membuat Yun Ce ketakutan dan membuatnya terlonjak. Dia segera berbalik, dan secara mengejutkan melihat seluruh wajah Yun Changhai berubah, matanya begitu bersemangat hingga lapisan merah tua yang menakutkan menutupinya. Tangan kanannya mencakar ke depan dan seluruh tubuhnya berjuang mati-matian, yang menimbulkan suara deras pada rantai. Reaksi berlebihan ini menyebabkan Yun Ce tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah melihat hal ini sebelumnya?" Saat dia berbicara, dia buru-buru mengangkat liontin itu di depan mata Yun Changhai. Kemudian, dia membuka liontin itu, memperlihatkan cermin kecil yang sangat biasa di dalam liontin itu. Mata Yun Changhai terfokus sangat tajam pada cermin itu. Kedua bola matanya bergetar, seolah-olah akan lepas dari rongga matanya. Setelah hening beberapa saat, tubuhnya yang meronta menjadi lebih parah, saat dia dengan keras meraung, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kenapa bersamamu? Bicaralah. Kenapa denganmu? Berbicara." Reaksi Yun Changhai sepenuhnya menunjukkan bahwa dia tahu benda apa yang ada di tangannya. Dia tidak hanya mengenalinya, hal itu tampaknya sangat penting baginya. Hatinya gembira karena hal ini, dan dia mundur selangkah. Menggantungkannya di lehernya, dan menggunakan suara paling tenang yang bisa dia kumpulkan untuk menjawab, "Saat aku lahir, itu sudah ada padaku. Itu adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan orang tua kandungku, yang belum pernah kulihat. Karena kamu mengenalinya, bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya benda itu? Siapa pemilik asli barang ini? Dua orang yang memakaikannya padaku, kemungkinan besar adalah orang tua kandungku." Udara langsung menggumpal. Keduanya bersemangat. Keduanya menatap satu sama lain dengan mata terbelalak. Yun Ce merindukan jawabannya. Liontin ini adalah satu-satunya harapan untuk mengetahui masa lalunya, dan merupakan kunci untuk menemukan orang tuanya. Hari ini, dia akhirnya menemukan seseorang yang mengenalinya, dan di depannya, tatapan Yun Changhai berubah dari intens menjadi membosankan, semakin lama semakin membosankan. "Ini, apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu?" Dia menatap Yun Ce dan bertanya dengan suara pelan dan serak sehingga sulit berbicara. "Iya." Yun Ce mengangguk, mengangkat liontin itu. Menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Tidak lama setelah aku lahir, orang tuaku diburu, dan seorang teman dekat orang tua kandungku, yang merupakan ayah angkatku, diam-diam menukar putranya denganku untuk melindungi hidupku. Setelah orang tuaku pergi, tidak ada pesan lagi, dan satu-satunya yang mereka tinggalkan padaku hanyalah liontin ini. Sejak kecil, saya memakainya, karena itulah satu-satunya bukti bahwa saya harus menemukan orang tua saya. Karena kamu mengenalinya, tahukah kamu siapa yang meninggalkannya bersamaku, siapa orang tua kandungku?" Yun Ce, yang sangat ingin mengetahui jawabannya, mengatakan sebanyak mungkin yang dia tahu. Matanya terbuka lebar penuh harap, menunggu kabar yang diinginkannya dari mulut Yun Changhai. Saat dia menceritakan apa yang dia ketahui, ekspresi mata Yun Changhai semakin bergetar hebat. Sedemikian rupa sehingga, semakin banyak air mata mengalir. Tangan kanan Yun Changhai yang terulur terasa kaku di udara dan dia mengejang beberapa saat tanpa menurunkan tangannya. Atau mungkin, di bawah kegembiraan yang luar biasa, dia lupa bagaimana mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menatap Yun Ce, tidak berkedip selama itu. Setelah Yun Ce selesai berbicara, bibirnya ternganga, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Tidak lama kemudian, suaranya yang gemetar berkata dengan tidak jelas, "Nak, kamu, tahun ini, berapa umurmu?" 19, gumam Yun Changhai, dan setiap kali, ekspresi matanya menjadi semakin tidak pasti. Lengannya yang kaku di udara bergerak, dan jari-jarinya menjadi relatif lembut. "Kamu, kemarilah, tunjukkan tangan kirimu."
jangan takut, aku tidak akan melukaimu, dan tidak akan merampas barang-barangmu, tunjukkan padaku tangan kirimu. Ekspresi Yun Changhai menjadi sangat aneh, sedikit mengejutkan Yun Che. Tapi dari tatapan Yun Changhai, dia tidak bisa menemukan kebencian atau rasa dingin apapun. Dia hanya ragu sejenak, lalu maju 2 langkah dan mengulurkan tangan kirinya. Yun Changhai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yun Che. Tiba-tiba, Yun Che merasakan kekuatan aneh dan lembut muncul dari pergelangan tangannya, yang dengan cepat melingkari seluruh lengan kirinya. Dia baru saja hendak bertanya tentang hal itu, ketika dia tiba-tiba melihat tanda berbentuk pedang putih cerah seukuran jari kelingking perlahan muncul di punggung tangan kirinya. Apa ini? Melihat jejak ini tiba-tiba muncul dari tubuhnya, Yun Che bertanya dengan heran. Dan saat Yun Changhai melihat tanda itu, dia tiba-tiba menangis. Dia menatap Yun Che melalui matanya yang berkabut dan dipenuhi air mata, itu adalah tatapan yang tidak dapat dimengerti oleh Yun Che. Suara, "Om," yang dia keluarkan dari bibirnya, adalah jenis nada tangisan yang disebabkan oleh emosinya yang sudah tidak terkendali. Ini adalah tanda dari pegangan mendalam milik keluarga Yunku yang belum terbangun. Itu membuktikan bahwa kamu adalah keturunan dari keluarga Yunku, cucu kandung, Yun Changhai, ku. Beberapa kata terakhir bergemuruh dan meledak di telinga Yun Che, dan menyebabkan hatinya terkejut. Apa yang kamu katakan? Jejak pegangan mendalam berwarna putih itu adalah bukti garis keturunan keluarga Yun. Benda yang kamu kenakan sejak masih muda adalah harta keluarga Yun yang kami lindungi untuk keluarga Kaisar Iblis. Saya biasanya memakainya, dan itu tidak pernah meninggalkan dari tubuh saya. Ketika kami berangkat ke benua langit yang mendalam untuk mencari Kaisar Iblis, aku mempercayakannya kepada putraku, dan putraku mempercayakannya kepadamu. Kamu adalah putra dari putraku, aku adalah kakek kandungmu. Mulut Yun Che terbuka, matanya terbuka lebar, dan pesan dari langit ini mengejutkannya. Dia terhuyung dan mundur 2 langkah, lalu menggelengkan kepalanya tanpa jiwa. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi kakekku, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu, tidak mungkin. Hal yang diucapkan secara tidak sadar dalam kondisinya yang kacau. Setelah dia tahu Xiao Lai bukanlah kakek kandungnya, kata-kata kakek kandung menjadi sebuah gagasan yang sangat jauh dan halus. Liontin yang selalu tergantung di lehernya menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dan saudara-sedaranya. Dan sekarang, dalam keadaan yang sama sekali tidak dijaga, Yun Changhai, yang membawanya ke dalam jurang ini, yang hidup berdampingan dengannya selama lebih dari setahun, yang menjadi seseorang yang harus dia bunuh. Tiba-tiba memberitahunya bahwa dia adalah keluarganya, dan bahkan kakek kandungnya. Otaknya secara tidak sadar tidak dapat menerima hal ini, menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan pikiran yang kacau, hampir kehilangan kemampuan berpikir sepenuhnya. Ya, di dunia ini secara tidak terduga bisa terjadi kebetulan seperti ini. Wajah Yun Changhai berlinang air mata saat suaranya yang bersemangat menjadi tidak jelas. Tanda pegangan mendalammu dan liontin di tubuhmu adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Apakah kamu ingat pada hari aku membawamu ke sini? Junior dari Mighty Heavenly Sword Regent pernah berkata, bahwa 20 tahun yang lalu, untuk menemukanku, putraku dan istrinya menyusup ke benua langit yang mendalam, dan akhirnya menemukan suatu tempat dekat dengan tempat ini. Setelah itu, mereka diburu dan dikejar oleh Mighty Heavenly Sword Regent. Waktu, pengalaman, area, bertepatan sepenuhnya. Anda adalah keturunan anak saya, dalam 2 hingga 3 tahun di benua langit yang mendalam, tertinggal. Jika Anda benar-benar tidak percaya, maka kita dapat menggunakan tes garis ayah darah untuk membuktikan hubungan kekeluargaan. Itu adalah cara pembuktian yang paling langsung, tidak mungkin untuk dipalsukan dan dipertanyakan. Kata Yun Changhai penuh semangat.
Di saat yang sama, membalikkan tangan kanannya, dan tetesan darah segar jatuh dari ujung jari telunjuknya. Tes garis ayah darah adalah cara paling otoritatif untuk membuktikan hubungan keluarga. Dua tetes darah bercampur, dengan energi paling dasar yang dalam. Jika itu adalah saudara sedarah, itu akan menyatu lebih sempurna, dan jika itu bukan saudara sedarah, itu akan langsung terpisah, tidak ada pengecualian. Apa yang dikatakan Ling Kun hari itu jelas terdengar keras dan jelas oleh Yun Che. Memikirkan kembali momen ini, secara mengejutkan waktunya memang bertepatan. Jangan bilang padaku, jangan bilang padaku, jangan bilang itu sungguh. Melihat tetesan darah Yun Changhai yang menetes dari ujung jarinya, Yun Che sangat gugup hingga hampir tercekik. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat, membiarkan pikirannya setenang mungkin. Dia tidak berbicara, maju selangkah dan mengulurkan jarinya, kekuatan yang dalam melonjak dan menembus ujung jarinya. Setetes darah perlahan menggumpal dan mengalir ke bawah, lalu menyentuh setetes darah Yun Changhai. Yun Che berjongkok sambil menahan napas. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah dua tetes darah yang bersentuhan, telapak tangannya bergerak sangat lambat, jarak yang seharusnya bisa dilewati dalam sekejap, tapi dia merasa seolah-olah 1 abad telah berlalu. Akhirnya, untaian energi paling dasar dilepaskan dari telapak tangannya, menyelimuti ke bawah. Kedua tetes darah itu bergetar pada saat yang sama, lalu secara praktis, seketika, sepenuhnya dan seluruhnya, menyatu. Otak Yun Che merasakan gelombang pusing. Tubuh Yun Changhai gemetar saat kesedihan dan kebahagiaan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya, menyebabkan dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia melambaikan satu-satunya lengannya yang bisa digerakkan, dan berteriak dengan suara serak yang bahkan dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas, "Ah, cucuku, kamu adalah cucuku, cucu kandungku, cucu kandungku." Dua tetes darah yang menyatu sepenuhnya tertanam dalam mata dan jiwa Yun Che. Dia mengangkat kepalanya, menatap Yun Changhai, dan tanpa sadar berbisik, "Kamu benar-benar, kakekku, kakek." "Iya, iya, benar." Yun Changhai menjulurkan kepalanya ke langit, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan melolong, "Langit bukannya tidak baik padaku, mereka tidak hanya membiarkanku mempunyai seorang cucu, mereka mengirimnya ke sisiku, dan dia bahkan begitu luar biasa. Satu-satunya anak muda yang saya kagumi dalam hidup saya, sebenarnya adalah cucu kandung saya, haha, hahaha. Langit tidak jahat padaku, surga sebenarnya tidak jahat padaku. Kamu benar-benar, kakekku." Bahkan dengan semua bukti yang terpampang jelas di depannya, tetesan darah yang menyatu itu, sebuah bukti yang tak terbantahkan dan tak terbantahkan, dia mengeluarkan suara bertanya. Bukannya dia tidak mempercayainya, tapi pukulan dari kebenaran yang begitu mengejutkan menyebabkan otaknya yang berada dalam kekacauan sulit untuk menerimanya. "Nak, anakku," Yun Changhai berkata dengan wajah penuh air mata, "saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya sebenarnya memiliki seorang cucu sejak 19 tahun yang lalu. Anda mewarisi garis keturunan keluarga Yun kami, namun menderita kesulitan yang menyedihkan, sejak lahir, kamu terpisah dari orang tuamu dan tidak lagi bertemu mereka sejak saat itu. Kakek tidak pernah memberimu sedikit pun perhatian, dan hari pertama aku bertemu denganmu, aku hampir membunuhmu. Aku benar-benar kakek yang paling tidak kompeten dan paling memalukan di dunia ini. Langit melihat kemalangan ini dan mengizinkan kita untuk bersatu kembali sebagai kakek dan cucu dalam hidup ini. 100 tahun ini, aku terus-menerus memarahi langit, tapi sekarang, dalam hidupku, aku belum pernah bersyukur kepada dewa seperti sekarang ini. Kamu benar-benar, kakekku." Yun Che masih bergumam tanpa perasaan. "Saya tahu saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kakekmu. Aku tidak pernah memberimu sedikit pun perhatian dan membawamu ke tempat yang penuh bencana ini. Betapapun besarnya kau membenciku, salahkan aku, itu memang pantas."
Yun Changhai, Raja Iblis kuat yang kekuatannya mengejutkan alam iblis ilusi dan 4 tempat suci, menangis setiap kata saat ini. Mungkin semua air mata yang dia keluarkan selama beberapa ratus tahun jika dijumlahkan, tidak akan sebanyak saat ini. Yun Ce berdiri sedikit, menatap lelaki tua compang camping yang memiliki rambut putih kotor dan berantakan, dan wajah kurus basah penuh air mata. Hidungnya tiba-tiba dipenuhi gelombang kesedihan dan kesedihan, keluarga. Di depan matanya adalah keluarganya, kakeknya, keluarga yang paling dicintai, anggota keluarga sejati pertamanya dalam 2 kehidupannya. Kakek, ayah. Keakraban yang tak tertandingi dari kata yang telah dia ucapkan berkali-kali di dunia ini, sangat terputus-putus ketika diteriakkan pada saat ini, sulit, namun tanpa sadar keluar dari mulutnya. Karena di mata Yun Changhai, dia melihat isi yang persis sama di dalam kata-kata itu. Mata kakek Xiao Lai, jenis cinta dan kasih sayang yang tertanam dalam darah mereka yang tidak akan ragu untuk memberikan seluruh dunia mereka kepadanya. Seluruh tubuh Yun Changhai kaku, seluruh tubuhnya terasa seperti melayang di dalam awan. Dia dan Yun Ce hidup bersama selama 16 bulan, cukup baginya untuk memiliki pemahaman paling dasar tentang Yun Ce. Bakat dan potensinya yang luar biasa tidak mungkin diperkirakan. Ketekunannya juga menyebabkan dia sangat terkejut. Temperamennya arogan, dan terkadang dia menunjukkan sikap kurang ajar. Martabat dan kehormatannya tidak boleh disentuh. Yun Changhai sama sekali tidak memiliki harapan yang berlebihan bahwa dia akan dipanggil kakek dari orang seperti itu, karena Yun Changhai hanya merasa bersalah, dan berpikir bahwa dia berhutang terlalu banyak padanya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memanggilnya seperti saudara-saudara dari jarak sedekat ini. Kebahagiaan dan kepuasan pada saat itu, membuatnya merasa bahwa meskipun dia binasa seketika, dia akan rela jutaan kali lipat. Kamu bersedia mengenaliku, kamu tidak menyalahkanku. Yun Changhai bertanya dengan suara gemetar. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan sangat lambat dan berkata, kamu adalah kakekku. Tanpamu, bagaimana jadinya aku di dunia ini? Kamu adalah kakekku, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Akhirnya, aku menemukan keluargaku, kakek. Tahun-tahun ini, kamu telah menderita. Yun Ce berjalan maju setelah kata-katanya mereda dan memeluk Yun Changhai dengan erat. Dia memeluk anggota keluarga pertama yang dia temukan, mereka tidak memiliki hubungan membina di antara mereka, dan bahkan memiliki kebencian dan permusuhan di masa lalu, tetapi ini tidak penting lagi. Dia tidak akan bersikap dingin dan terlalu sombong untuk menolak cinta kekeluargaan ini. Dia tidak akan menyalahkan kakeknya karena tidak memenuhi tanggung jawab seorang kakek bahkan 1 hari pun, mereka adalah keluarga, mereka memiliki darah yang sama mengalir di dalam tubuhnya. Fakta tunggal ini sudah cukup. Setelah berpisah dengan Xiao Lai dan bibi kecil, hatinya hancur. Dalam 2 kehidupannya, dia sepenuhnya memahami bahwa cinta keluarga adalah sesuatu yang berharga, adalah sesuatu yang layak untuk dilindungi dan dihargai sepanjang hidupnya. Anak baik, anakku yang baik. Memeluk erat cucu yang dikirimkan surga kepadanya, suasana hati Yun Changhai akhirnya benar-benar runtuh. Tidak peduli dengan citranya, dia mulai menangis dengan keras. Ayahmu bernama Yun Qinghong. Meskipun umurku sudah beberapa ratus tahun, aku hanya mempunyai 1 anak laki-laki yaitu ayahmu. Bakatnya tidak terlalu buruk, dan dia telah membangunkan pegangan mendalam Qian yang sama dengan yang saya miliki. Ibumu bernama Mu Yurou dan juga berasal dari keluarga penjaga Kaisar Iblis, dan merupakan putri dari kepala keluargamu. 12 keluarga penjaga ada untuk melindungi Kaisar Iblis dan tidak ada kerenggangan di antara mereka. Hubungan antara keluarga Yun dan keluargamu selalu yang terbaik, dan ayah serta ibumu adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. 100 tahun yang lalu, ketika saya meninggalkan alam iblis ilusi sendirian, mereka baru saja menikah. 100 tahun ini,
mereka pasti sangat khawatir. Alasan mereka menanggung risiko sebesar itu untuk datang ke benua langit yang mendalam mungkin karena mereka mendengar dari suatu tempat bahwa aku belum mati. Aku hanya tidak berpikir bahwa selama ini mereka berada di benua langit yang mendalam untuk mencariku, mereka sebenarnya menginginkanmu, bahkan mungkin mereka tidak mengharapkanmu. Kakek dan cucunya berdiri saling berhadapan, dan setelah tenang, mereka saling bercerita tentang pengalaman dan cerita masing-masing. Satu-satunya hal yang saya tidak tahu adalah bagaimana keadaan mereka saat ini. Orang bernama Lin Kun mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari benua langit yang mendalam, tetapi jangka waktu yang lama untuk melarikan diri dengan luka berat hampir memadamkan kekuatan hidup mereka. Yun Changhai menghela nafas dalam-dalam dengan wajah dipenuhi kekhawatiran dan rasa kehilangan, serta kebencian mendalam yang tersembunyi. Yun Che tidak berbicara. Hingga saat ini, ia masih belum pulih dari kebenaran kelahirannya. Dia sebenarnya bukan seseorang dari benua langit yang mendalam. Tanah kelahirannya, sebenarnya adalah dunia lain di mana setan menguasai dunia. Meskipun jiwanya cukup kuat, dalam waktu sesingkat itu sulit untuk menerima kebenaran sepenuhnya. Meskipun ayahmu tidak menemukanku, dia tidak hanya memilikimu di benua langit yang mendalam, dia sebenarnya telah menjadi teman sejati. Itu bisa dikatakan sebagai pencapaian yang luar biasa. Untuk melindungi putra temannya, dia menukar putranya sendiri ke dalam situasi kematian yang tak terhindarkan. Terhadap orang yang mengasuh Yun Che, Yun Changhai sangat berterima kasih dan bertanya, ayah angkat dan ibu angkatmu, apakah mereka masih sehat? Yun Che menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan berkata, ayah angkat Paman Xiao diburu dan ditanya tentang keberadaan orang tuaku oleh orang misterius setelah beberapa saat. Kemudian, dia dibunuh oleh orang misterius tersebut. Ibu angkatnya segera meninggal karena kesedihan. Setelah nenek melahirkan bibi kecil, karena merindukan putranya, ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Saya masih belum melihat dengan jelas seperti apa rupa mereka. Kakeklah yang merawat dan melindungi saya ketika saya besar nanti. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya adalah cucunya sendiri, karena saya menahan banyak keluhan dan ejekan dalam diam. Yun Changhai bergerak dengan kasar, lalu berkata dengan suara berat, "CR, kita tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan yang besar ini. Kakekmu Xiao Lai, kamu harus memperlakukan dan menghormatinya seolah-olah dia adalah kakek kandungmu, dan kamu harus membalas dendam atas kebencian yang besar ini." Yun Che perlahan mengangguk dan diam-diam mengencangkan kedua tangannya, mengingat kembali 3 tahun lalu ketika dia pergi, dan apa yang dia katakan di depan makam Xiao Ying. Dia berkata dalam hati, Paman Xiao, aku akhirnya tahu siapa yang membunuhmu, akan ada hari di mana aku akan menawarkan darah mereka padamu di depan kuburanmu. Yun Che mengangkat tali di lehernya dan bertanya, kakek, benda apa sebenarnya ini? Itu disebut cermin samsara, jawab Yun Changhai. Nama ini menyebabkan hati Yun Che sangat terkejut, sebenarnya itulah yang dikatakan Jasmine, salah satu dari 7 harta karun surgawi yang mendalam, cermin samsara. Kemudian, pengalaman luar biasa yang bernilai 2 nyawa itu benar-benar karena hal itu. Jika itu benar-benar cermin samsara, maka itu sudah cukup untuk menjelaskan sejumlah besar pertanyaan dan keraguan Yun Che. Namun ekspresi Yun Changhai tetap tenang saat mengucapkan kata cermin samsara. Yun Che menekan emosinya dan bertanya dengan penuh selidik, lalu apa fungsinya? Aku tidak tahu. Yun Changhai menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu namanya. Itu adalah harta karun keluarga Kaisar Iblis yang mereka temukan sejak lama. Keluarga Kaisar Iblis mengatakan bahwa dalam legenda, hal itu dapat sepenuhnya mengubah keberuntungan dan bahkan takdir seseorang. Jika keluarga Kaisar Iblis suatu hari menurun, itu bahkan bisa membantu keluarga tersebut bangkit kembali. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya, dan terlebih lagi tidak tahu kegunaan sebenarnya dari barang tersebut.
Itu dipercayakan oleh keluarga Kaisar Iblis kepada keluarga Yun kami untuk dilindungi, dan di bawah perlindunganku selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat reaksi atau kekuatan apapun darinya. Tapi entah bagaimana harta karun ini ditemukan oleh 4 tempat suci besar. Mereka tampaknya menyebutnya sebagai harta karun surgawi, dan berusaha untuk memilikinya. Itulah alasan dibalik kebencian antara dunia iblis ilusi dan 4 tempat suci. Yunce menggenggam cermin samsara dan merasakan gelombang ketidakhadiran. Dia tidak tahu cara menggunakan cermin samsara. Tapi dari 2 kehidupannya, dia telah sepenuhnya melepaskan kemampuan surga yang berlawanan, membawanya kembali dari kematian 2 kali, dan mengubah hidupnya. Setelah diracun sampai mati oleh Xiao Yulong di benua langit yang mendalam, cermin samsara melepaskan kekuatannya untuk pertama kalinya, memungkinkan dia bereinkarnasi ke benua awan azure, namun bereinkarnasi tanpa ingatannya. Setelah dia melompat menuju kematiannya dari tebing di benua Azure Cloud, cermin samsara melepaskan kekuatannya untuk kedua kalinya, memungkinkan dia untuk kembali ke benua langit yang mendalam, terbangun dari mayat yang seharusnya mati, dan kali ini, dia dibawa kembali dengan semua kenangannya. Di benua langit yang mendalam, kematiannya diselingi, namun tidak ada tanda-tanda kesalahan. Adapun kehidupannya di benua Azure Cloud, ingatannya dicap seperti mimpi. Menurut uraian Yun Changhai, setelah keluarga Kaisar Iblis memperoleh cermin samsara, mereka sepertinya tidak pernah menggunakan kekuatannya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan ia menggunakan kekuatannya? Mungkinkah itu kematian? Atau mungkin harus pada orang tertentu? Sebelum saya datang ke benua langit yang mendalam, saya mempercayakannya kepada ayahmu. Aku tidak pernah menyangka saat dia datang untuk mencariku, dia malah membawanya. Mungkin dia mengira itu bisa digunakan sebagai ganti nyawaku. Dia benar-benar meremehkan mereka yang disebut orang suci, dan betapa hinanya mereka. Yun Changhai mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi sangat tajam dan dingin. Dia memandang Yun Che dan mengucapkan setiap kata dengan nyaring, "CR. Sebagai kakekmu, aku harus meyakinkanmu untuk melepaskan kebencian, melupakan semuanya dan menjalani kehidupan yang damai, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Keluarga Yun kami adalah keluarga kerajaan dari dunia iblis ilusi. Seorang anggota bernama Yun bisa jadi lemah, tapi tidak ada di antara kita yang pengecut. Saya ingin Anda mengingat, siapa yang menyakiti orang tua angkat Anda yang menyelamatkan hidup Anda, yang mencelakakan orang tua kandung Anda. Membuat mereka mengalami pengalaman diburu, dan tidak mengetahui apakah mereka hidup atau mati, yang membuat kakekmu menderita siksaan selama 100 tahun, dan yang memisahkanmu dari orang tua kandungmu tepat setelah kelahiranmu, sampai pada titik di mana kamu bahkan belum pernah bertemu mereka sampai hari ini. Kamu harus dengan kuat mengukir kebencian ini ke dalam hatimu. Kecuali kamu memusnahkan wilayah pedang perkasa surgawi, jangan pernah menghapusnya dari hatimu." Yun Che tidak berbicara dan perlahan mengangguk. Dalam kejadian tak terduga, Yun Che akhirnya menemukan kerabat sedarah pertama dalam hidupnya. Tidak diragukan lagi ini adalah takdir yang mempermainkannya, namun, Yun Che tidak dapat menentukan apakah ini adalah lelucon yang berisi niat baik, atau lelucon yang berisi niat jahat. Meskipun dia menemukan kerabat sedarah, orang itu telah menderita kesengsaraan selama 100 tahun. Jika situasi seperti ini terjadi pada orang luar, Yun Che hanya akan mengasihani orang itu. Namun, ini terjadi pada saudara-saudaranya, dan apa yang dia rasakan adalah sakit hati yang menusuk jiwa. Awalnya, membunuh iblis ini adalah satu-satunya cara dia keluar dari sini. Namun, sekarang, iblis ini ternyata adalah kakeknya, jadi bagaimana dia bisa bertindak melawan saudara-saudaranya yang akhirnya berhasil dia temukan, hanya demi kebebasannya sendiri. Yun Che berdiri, meraih dan mengangkat Dragon Fall. Mengaktifkan Burning Heart,
dia mengayunkan Phoenix Break ke atas dengan seluruh kekuatannya. Api Phoenix menderu-deru saat membubung ke atas, menyerang dengan kejam di atas. Setelah itu, dengan suara ding yang lembut, Phoenix Break tersebar di udara, sementara di atas, lupakan kerusakan apapun yang muncul, bahkan setitik pasir pun tidak, kotoran jatuh. Tidak berguna. Yun Changhai menggelengkan kepalanya. Penindasan pedang hukuman surga, jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bahkan jika kamu tumbuh 10 kali lebih kuat, masih mustahil untuk memberikan 1 inci pun kerusakan padanya. Dia mengungkapkan senyuman ramah, dan melambai ke arah Yun Ce. Ayo, datanglah ke sisiku. Mari kita kakek dan cucu ngobrol baik-baik. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengakui satu sama lain sebagai saudara, suasana yang mereka bangun di antara mereka secara alami juga berubah menjadi terbalik. Seiring dengan berlalunya waktu dan ketenangan di hatinya, Yun Ce menjadi semakin jelas akan identitas kakeknya dalam kesadarannya. Dia berdiri di depan Yun Changhai, dan mendengarkan setiap kata-katanya. Medan, struktur, adat istiadat dari alam iblis ilusi, kebangkitan keluarga Yun dan keadaannya saat ini, serta asal-usul keluarga Kaisar Iblis, persahabatan antara dia dan Kaisar Iblis pada saat itu. Permaisuri iblis kecil yang mungkin saat ini penguasa alam iblis ilusi, persaingan antara 12 keluarga penjaga, dendam antara alam iblis ilusi dan 4 tempat suci besar, situasi dasar dari 4 tempat suci besar saat ini dan kekuatan mereka. Yun Changhai terus-menerus menjelaskan kepada Yun Ce, dan dia juga ingin tahu apa yang dialami Yun Ce dalam beberapa tahun ini, dan kesejahteraannya. Yun Ce menceritakan masa kecilnya, menjelaskan tahun-tahun ejekan, cemoohan dan rendah diri yang dialaminya. Dia memberitahunya bahwa dia sudah menikah, dia memberitahunya bahwa ketika dia berumur 16 tahun, dia bertemu dengan seorang guru yang sangat kuat, dan takdirnya mulai berubah saat itu. Yun Changhai mendengarkan dengan penuh perhatian, takut dia akan melewatkan satu kata pun. Ekspresinya terkadang menunjukkan ekstasi, terkadang kesedihan. Kadang-kadang, itu adalah kemarahan, dan kadang-kadang, itu dipenuhi dengan senyuman. Dalam suara Yun Ce, dia sepertinya telah menghabiskan seluruh emosinya. Yun Changhai membawanya, dan mengobrol selama 3 hari 3 malam penuh, berharap dia bisa memberitahu Yun Ce semua yang dia ketahui. Kakek, jangan khawatir. Tidak ada jalan kematian yang pasti di dunia ini, kami pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Yun Ce menatap lubang hitam di atas, dan berkata dengan cemberut. Hoho, tentu saja, Yun Changhai dengan tenang tertawa. Dalam beberapa hari ini, di bawah kegembiraan yang luar biasa, ekspresinya sedikit memerah, dan semangatnya beberapa kali lebih baik dari sebelumnya.